Dengan ceramah dan Ustaz Sulaiman Polri terbaik kepada saya yang akan membuka acara kita pada hari ini. Mari kita buka dengan semangat untuk membuka dengan mengajar Al-Quran. Beliau adalah Polri terbaik untuk saya pada Ustaz Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لنفد البحر قبل أن تنفد كلكم يوحى إلي أنما Jadi untuk menundaki kita berlomba mereka ya Pak, insyaAllah. Dan siar agama. Baik, saya sangat berhasil dari Bapak Ketua Pedagang Pasar Osman. Hari Selasa dan Selasa ada acara. Jadi mohon maaf hadir di rekan bersama. Dan tentu acara kedua meminta kesediaan Ibu Camat itu mewakili semua segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus paling banyak kita mengaji satu hari minimal 1 lembar per hari. Jadi kalau 30 hari sudah 30 lembar gitu. Kalau dapat 1 kali khatam gitu, selama bulan suci Ramadan ini. Yang dapat saya himbau kepada bapak ibu, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal ihsan. Kenapa bulan Ramadan dikatakan bulan kita? Yang pertama, li'anna al-hasanata fihi mujtami'atun. Seluruh kebaikan berkumpul bermuara di bulan Ramadan. Apa saja amal perbuatan kita yang apabila kita sandarkan semata-mata karena Allah, yang penting tidak bertentangan dengan hukum syara, akan dinilai ibadah oleh Allah. Yang kedua, wa ta'atu maqbulatun. Ketaatan kita akan diterima oleh Allah dan bernilai ibadah. Kemudian selanjutnya, wa dzunubu maghfuratun. Dosa-dosa kita akan diampunkan. Selanjutnya, wa da'watu mustajabatun. Doa kita, permohonan kita, keinginan kita, harapan kita akan dikabulkan apabila kita berdoa di bulan Ramadan. Maka oleh karena itu, saya berpesan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, nanti di bulan Ramadan, kalau berdoa, jangan minta yang kecil-kecil. Kalau minta yang besar, sekalian yang besar, jangan yang kecil. Kalau doa, bukan tidak boleh, tapi sayang, kesempatan doa kita dikabul. Minta yang besar, minta yang sudah dinilai oleh Allah itu yang baik, itu yang akan mendatangkan keberkahan. Minta kepada Allah hidayah, minta bahwa membawa bencana dalam kehidupan kita, membawa bencana dalam kehidupan umat Allah. Tidak sedikit kok. Ketika sederhana satu orang keluarga hidup rukun, hidup damai. Tapi ketika dunia bercurah-curah, proyek datang dari kanan, dari kiri, depan, belakang, mulailah keluarga sudah mulai tidak nyaman. Suaminya mulai jarang pulang. Betul tidak, Bu? Oleh karena itu minta yang besar, minta hidayah, minta kekuatan iman. Ya Allah, berilah saya kekuatan iman, ya Allah. Sehingga sekalipun saya punya pokok 10, tapi tidak akan menghalangi dari mengingat Engkau. Begitu doanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang paling besar Allah berikan keutamaan pada bulan Ramadan, wa jannatu mustaqatu lahum. Pintu-pintu surga akan dibukakan bagi orang-orang yang berpuasa. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sore hari ini kita dalam rangka memperingati Isra Mi'raj, maka sudah mulai belajar untuk beribadah kepada Allah dengan baik, senantiasa meluangkan waktunya untuk ibadah, bertobat dan lain sebagainya. Itu biasa, yang luar biasa. Ini anak-anak muda, masih muda tapi sudah bisa meluangkan masa, meluangkan waktu untuk tawadhu kepada Allah. Jadi mudah-mudahan dengan adanya peringatan Isra wa Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rayakan di pasar kita ini membawa keberkahan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Kita harus paham makna berkah. Makna berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Kalau Allah tambahkan kebaikan kepada kita, Bu, tidak tergantung kepada banyaknya laba yang kita peroleh. Bisa jadi pendapatan kita masih tetap, tapi keberkahannya Allah tambah. Hasilnya masih tetap segitu-gitu juga, tapi Allah berikan keberkahan. Cukup saja kita pergunakan untuk nafkah keluarga, cukup saja untuk kita pergunakan untuk biaya pendidikan anak-anak kita, dan membuat kita ini semakin dekat dengan Allah. Padahal dulu kita dapat
penghasilannya segitu, sekarang juga tetap segitu. Tetapi karena berkah siang ini, sore ini, kita bicarakan Isra Mi'raj, kita bicarakan keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan curahkan keberkahannya kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan yang dimuliakan Allah, 14 abad yang lalu ketika Nabi SAW berusia 51 tahun, 11 tahun setelah masa kenabian Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala mengisrokan dan memi'rajkan Rasulullah. Rasulullah SAW diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah. Yang tadi telah dibaca ayatnya, ayat yang pertama surat Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhana, kalau bahasa santri ini wajan fu'lana. Wajan fu'lana ini namanya ta'ajub, kalimat ta'ajub. Sebuah kalimat, sebuah segat yang apabila kalimat mempergunakan segat tersebut menunjukkan bahwa apa yang akan dibicarakan kemudian adalah sesuatu yang menggemparkan, sesuatu yang mengguncangkan, sesuatu yang aneh, sesuatu yang luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala pergunakan kalimat tersebut, wajan tersebut dengan kalimat tasbih. Subhana, maha suci Allah. Allah terbebas, Allah suci, Allah bersih dari sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat keterbatasan. Alladzi asra bi 'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya. Dialah Allah, penguasa alam semesta. Dialah Allah yang memiliki kekuasaan mutlak, yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi yang memperjalankan Rasulullah SAW ini Allah. Allah yang memiliki Rasulullah, maka Allah yang memperjalankan. Jadi Rasulullah SAW ini bukan berjalan sendiri, bukan melakukan perjalanan melalui kemampuannya sendiri, berdasarkan kekuatannya sendiri, tidak. Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asra, asal kata saro yasri saryan, asra yusri isro'an, yang memperjalankan hambanya. Jadi Allah yang telah memperjalankan hambanya, yang memperjalankan Rasulullah. Maka kalau perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, pada saat itu jika mengendarai onta, kurang lebih waktunya selama 2 bulan baru sampai ke Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW pagi-pagi menceritakan itu kepada kaumnya bahwa aku telah diisrokan oleh Allah. Maka mereka bilang, anta majnun, engkau gila. Ternyata selama ini semakin bertambah kegilaan engkau Muhammad. Mana mungkin kamu Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, padahal pagi ini kamu telah ada di sini. Bahkan kata Rasulullah, wahai paman, kepada Abu Jahal, padahal bukan pamannya. Abu Jahal itu bukan pamannya, tapi bahasa penghormatan. Wahai paman, bukan itu saja sebetulnya. Bahkan saya telah dimi'rajkan oleh Allah, naik ke Sidratul Muntaha. Maka kata Abu Jahal, Muhammad, sana minggir, dekat tembok sana. Jadi Rasulullah minggir saja. Setelah sampai di tepian tembok, Abu Jahal minta supaya Rasulullah mengangkatkan kakinya. Angkat kaki Muhammad, diangkat kakinya sebelah. Setelah diangkat, angkat lagi yang sebelah lagi, Mas.
diangkat, dipaksakan dan terjatuh. Ketika Rasulullah terjatuh, maka Abu Jahal ini tertawa terbahak-bahak. Betul, Muhammad. Ternyata memang kau betul-betul sudah gila. Mana mungkin kau katakan telah naik ke Sidratul Muntaha, sementara engkau tak bisa mengangkat kaki. Kau tak bisa angkat kaki, walaupun cuma sejengkal dari tanah. Ini kau katakan naik ke Sidratul Muntaha. Sesuatu yang tidak mungkin. Jadi kalau ada orang yang hari ini tidak mempercayai peristiwa Isra wal Mi'raj, atau ada yang mempercayai bahwa Isra wal Mi'raj ini dengan rohnya saja mimpi Rasulullah, maka tidak ada bedanya dengan pemikiran Abu Jahal. Hari ini Pak, Bu, banyak macam-macamnya. Umat Islam hari ini sudah terkontaminasi oleh pemahaman-pemahaman yang akan merusak Islam itu sendiri. Hari ini ada jamaah Qur'aniun, Pak. Jamaah Qur'aniun itu dulu ada di Mesir, sampai sekarang ke Indonesia, sampai di Siak. Padahal jamaah Qur'aniun itu jamaah yang kalau saya katakan tak pakai otak itu jamaah Qur'aniun. Yang mengatakan bahwa sekarang ini tidak ada hadis lagi, tidak ada hadis yang bisa kita pegang. Hadis itu sekarang sudah tak bisa kita jadikan pegangan, yang bisa kita jadikan pegangan itu hanya Al-Quran saja. Sehingga juga di dalam keyakinan mereka termasuk peristiwa Isra Mi'raj ini ada dongeng saja, cerita-cerita saja dalam Al-Quran. Nah, jamaah Quran ini bisa sampai di kabupaten kita, sampai bahkan ada di beberapa desa. Di desa Benteng Gilir, ada sekitar 2-3 orang. 2-3 orang. Jangan sampai di tempat kita, di kampung kita ada jamaah Quran ini. Jamaah Quran ini itu menjadikan Al-Quran hanya sebagai pegangan satu-satunya. Hadis itu dinafikan karena hadis itu adalah pembicaraan Rasulullah dan tidak ada dibukukan dari zaman Rasulullah yang bisa kita baca secara langsung yang dibuat oleh sahabat yang secara jelas dan secara nampak Rasulullah melihatnya. Tidak ada. Sehingga tidak ada lagi semuanya hadis yang betul-betul dari Rasulullah. Padahal apabila hadis ini menjadi pegangan bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat karena telah dijaga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pelihara Al-Qur'an. Janji Allah jaga Al-Qur'an, Allah jaga Al-Hadis. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Allah jaga Al-Quran, maka bagaimana dengan Al-Hadis? Allah jaga juga. Kenapa? Sama-sama dari Allah. Kalau Al-Quran dari Allah dijaga, maka Al-Hadis yang dari Allah pun dijaga pula. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Muhammad itu mengatakan kecuali atas wahyu yang diwahyukan. Jadi kalau Al-Quran dijaga, maka Al-Hadis dijaga. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa memahami Isra Mi'raj ini? Sekarang begini, karena Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan Rasulullah, berarti bukan atas kekuatan Rasulullah, tapi kekuatan Allah. Mutlak Allah yang memiliki kekuatan sehingga Rasulullah hanya tetap saja intinya adalah masalah sholat. Inti daripada Isra Mi'raj ini masalah sholat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW diberangkatkan oleh Allah untuk menerima perintah sholat. Sampai ketika Rasulullah SAW dari satu tempat ke tempat lain, hingga dari tempat ke tempat lain juga untuk melaksanakan sholat sunat setiap sampai ke satu tempat. Pertama sampai di tanah Thayyibah yang sekarang berganti nama menjadi Madinatul Munawwarah, juga sholat 2 rakaat. Kemudian lanjutkan perjalanan sampai di Madyan, tempat istirahatnya Nabi Musa SAW ketika dikejar-kejar Fir'aun, juga sholat 2 rakaat. Kemudian melanjutkan lagi perjalanan sampai di Bukit Tursina, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Setelah itu lagi rumah daging, penjaga tempat pemotongan hewan. Jadi Nabi Isa ini lahir dulu di tempat pemotongan hewan. Saking miskinnya Nabi Isa sampai lahir pun di tempat pemotongan hewan. Ini merupakan sebuah
iktibar pelajaran bagi kita bahwa orang-orang terdahulu terutama para nabi dan rasul ini bagus. Allah telah siapkan hujah untuk kita, alasan Allah untuk kita. Nanti pada hari kiamat Allah akan berhujah dengan Nabi Isa. Apabila ada orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang yang tidak memiliki apapun di dunia ini susah, kemudian tak mau sholat, tak mau ibadah, maka Allah akan berhujah dengan Nabi Isa. Allah perintahkan Nabi Isa untuk menceritakan kemiskinannya. Kata Nabi Isa, aku tidak punya rumah, aku tidak punya tempat tinggal. Di mana saja aku menemukan pohon dan berteduh di situ, kemudian tertidur, itulah rumahku. Jadi tidak ada alasan orang miskin untuk tidak beribadah pada Allah. Kemudian Allah akan berhujah kepada raja-raja dengan Nabi Daud alaihissalam. Akan berhujah dengan orang kaya Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi kalau kita orang kaya, kita kaya, memiliki harta berlimpah, kemudian kita lalai dalam menyembah Allah, maka Allah akan hadirkan Nabi Sulaiman. Wahai Sulaiman, ceritakan bagaimana kekayaan engkau. Maka sedikit pun, walaupun hanya seujung kukunya, kekayaan kita itu tidak ada apa-apanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di Baitul Laham, kemudian meneruskan untuk terakhir kalinya sampai di Baitul Maqdis. Nabi alaihissalam yang disertai malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Jibril dan malaikat Israfil, dan kemudian yang berada di kendaraan yang namanya buraq. Kendaraan yang namanya buraq warnanya putih, besarnya lebih besar daripada himar, lebih kecil daripada bighal, spesies kuda. Kemudian melihat ke belakang, Rasulullah SAW melihat rombongan jin yang dipimpin oleh Ifrit membawa obor. Setiap Rasulullah tengok ke belakang, Ifrit itu terus mengejarnya. Ditengok ke belakang, masih terus mengejarnya. Kemudian Jibril alaihissalam berbicara, ngomong sama Nabi alaihissalam, wahai Muhammad, maukah aku ajarkan sebuah doa yang dengannya Ifrit ini akan tersungkur? Maka Rasulullah menjawab, tentu saja wahai Jibril. Maka Nabi SAW diajarkan sebuah doa. Rabbi ini a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Setelah dibacakan doa tersebut, maka jin Ifrit tadi tersungkur. Kemudian sampailah di Baitul Maqdis, telah ditunggu oleh seluruh arwah para nabi dan rasul. Kemudian Nabi SAW memimpin daripada sholat bersama dengan para nabi dan rasul. Setelah selesai melaksanakan sholat, maka turunlah sebuah alat namanya Mi'raj. Mufradat dari kalimah ma'ari, alat tempat naik ke atas tangga kalau sekarang. Lift, mungkin bahasa kerennya. Rasulullah SAW mulai naik sampai di pintu langit pertama. Malaikat Jibril menutup pintu, dibuka oleh seorang malaikat yang bernama Ismail. Malaikat penjaga pintu pertama itu namanya Ismail. Sampai di pintu pertama berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Sampai di langit kedua berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam. Di langit ketiga Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat Nabi Idris. Langit kelima Nabi Musa, Nabi Harun. Nah, langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka sampai di langit ketujuh jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Rasulullah SAW diberikan nasihat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu bahwa surga itu tanahnya luas, tanahnya subur, maka tanamilah surga itu dengan pohon-pohon. Kata Nabi Muhammad SAW, dengan cara apa menanam pohon di surga? Maka kata Nabi SAW, bacalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Satu kali kita baca, Allah tumbuhkan satu tanaman di surga. Dalam riwayat lain, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian ulama menyimpulkan lebih utama, lebih afdal kita gabung kalimat tersebut. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Amalan yang mudah,
mudah dihafal, mudah dibaca, mudah diingat di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apa, berarti kita setiap saat bisa menanam pohon di surga. Di pasar, di kedai, ketika kita duduk menunggu pelanggan, menunggu pembeli, baca itu. Subhanallah, alhamdulillah. Seterusnya, maka setiap satu bacaan Allah tanamkan, Allah tumbuhkan tanaman di surga. Yakin. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan sampailah di Sidratul Muntaha. Sampai di Sidratul Muntaha, tempat yang sangat tinggi. Kemudian melanjutkan perjalanan lagi sampai di arasnya Allah Subhanahu wa taala. Di sana Nabi SAW melihat para malaikat sebanyak 70.000 berkeliling setiap hari. Setiap malaikat itu berkeliling kemudian digantikan oleh malaikat lain. Dan malaikat yang pengganti ini lain daripada malaikat yang pertama tadi. Sampai hari kiamat terus setiap hari. Berapa jumlah malaikat yang telah mengelilingi arah ini? La nihayatalah. Tidak ada batasnya. Tidak ada jumlah manusia yang mengetahui. Berapa banyaknya? Hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Hadirin jamaah yang mendengarkan Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi SAW sampai di arah Allah Subhanahu wa taala, kemudian melanjutkan perjalanan sampai ke Rabbul A'la, tempat yang maha tinggi. Rabbul A'la. Di sana Nabi SAW berjumpa dengan Allah. Taurus Allah, Taurus ini, bahkan diriwayatkan dalam kitab yang tadi itu. Jarak Rasulullah dengan Allah itu sejauh 2 tumbak. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, hadirin jamaah yang hadir pada saat itu, serentak menjawab, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti kalau begitu, baca kapan Rasulullah dengan Allah ini, Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam sholat kita, di dalam sholat yang sehari-hari kita laksanakan. Maka kalau Rasulullah SAW Mi'raj berjumpa langsung dengan Allah, maka kita hari ini pun bisa menjumpai Allah dengan perintah sholat, dengan melaksanakan sholat. Setiap satu orang melaksanakan sholat, as-sholatu mi'rajul mu'minin, berarti dia telah mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah SAW mengucapkan puji-pujian, berkomunikasi dengan Allah, kata Allah, wahai Muhammad, mintalah kepadaku. Maka kata Rasulullah SAW, ya Allah, wahai Allah, Engkau telah mengangkat Ibrahim menjadi kekasihmu. Engkau telah memberikan kerajaan kepada Daud alaihissalam. Engkau telah menjadikan Isa alaihissalam kudus, memberikan kemenangan Nabi kepada kamu tidak akan pernah kuat, kamu tidak akan sanggup. Umatku yang diperintahkan hanya sholat zuhur saja, sekali dalam seminggu tidak kuat. Jadi sholat Nabi Musa ini zuhur saja, hari Sabtu. Sholat Nabi Isa ini sholat subuh saja, hari Minggu. Artinya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholat umat baginda Nabi SAW ini sempurna, semua waktu ada. Singkat cerita Pak, berjalan ke hadapan Allah, minta keringanan, kemudian jumpa lagi dengan Nabi Musa SAW. Terus begitu sampai berjumlah 5 kali sehari semalam. Itu pun kata Nabi Musa minta keringanan lagi. Kata Nabi SAW, wahai Musa, aku sudah tidak sanggup, aku malu kepada kamu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memerintah, telah memfardukan dalam hadis Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW dari Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni taratu ala ummati khamsa salawat wa ahibbu indi ahdan man hafadha alaihinna li waqtihinna adkhaltuhu jannata fi ahdi wa man lam yuhafiz alaihinna fala ahda lahu indi." Wahai